Shalom adik-adik. Adik-adik, tahu nggak? Berkatnya Tuhan itu melimpah loh di setiap hidup kita. Contohnya kita boleh bangun di pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat. Lalu kita bisa bertemu sama orang tua. Terus saat ini kita boleh beribadah bersama-sama adik-adik. Pertolongan itu semua, pertolongannya Tuhan di hidup kita. Iya bener loh Sel. Iya, yuk adik-adik kita mau sama-sama terima kasih sama Tuhan. Kita mau pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, terima kasih juga buat semua pertolongannya Tuhan di hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat melakukannya dengan hati yang tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahasa Yunita, Iya, Lasa. Bahasa Rindi loh pernah ikut lomba renang juara 1 pula. Hebat ya, Lasa Iya, ya. orang-orang bangga pada Bahasa Rindi. Kalau Bahasa Yunita, Kalau Lasa Yunita nggak pernah menang lomba, Lasa. Apa yang harus dibanggain? Lasa Yunita nggak istimewa, Lasa. nggak usah sedih loh Se. Meskipun loh Se Yunita ngomong kalau dirinya nggak istimewa, tapi Tuhan Yesus, kan kita punya Tuhan Yesus. Jadi kita miliknya Tuhan Yesus. Kita di mata Tuhan Yesus istimewa. Adik-adik juga ya, nggak perlu rasa sedih karena nggak istimewa. Tapi kita di mata Tuhan Yesus itu istimewa. Iya, yuk adik-adik kita mau sama-sama pujikan Ku Istimewa. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku tak siapa-siapa.
bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan di rekening gereja, atau bisa juga uangnya boleh disimpan, nanti kalau ibadahnya sudah dimulai boleh dimasukkan ke kantong persembahan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama pujikan bawa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan boleh berkenan di hati-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh berguna di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan adik-adik, tapi sebelum itu yuk Lose ajak semua adik-adik untuk nyanyi Biarpun Gunung-gunung Beranjak.
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Lause Kinkin. Nah, hari ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberi kami waktu untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan kami telinga yang baik untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya sama adik-adik di rumah. Sekarang ini kira-kira adik-adik di rumah sudah berumur berapa? 4, 5? Nah, Lause punya cerita nih. Ada seorang anak berumur 8 tahun. Ya, 8 tahun. Tapi anak tersebut sudah menjadi raja adik-adik. Nah, kira-kira siapa ya anak itu? Nah, untuk mengetahui anak itu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, adik-adik, Raja Yosia ini berumur 8 tahun adik-adik. Tapi ia di umur 8 tahun sudah menjadi raja. Nah, walaupun dia masih kecil ya adik-adik, namun dia melakukan yang benar di hadapan Allah. Contohnya, dia melayani Tuhan, dia taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Raja Yosia sudah besar, sudah bertumbuh dewasa, ia berjalan adik-adik. Ia berjalan. Nah, ia melihat ada bait Allah yang kotor adik-adik, kotor dan berdebu. Nah, kemudian Raja Yosia memerintah para imam untuk mengambil uang dan mempekerjakan para tukang untuk membersihkan dan memperbaiki bait Allah. Nah, ketika para tukang membersihkan bait Allah tersebut, nah, para tukang menemukan suatu gulungan kitab adik-adik. Nah, suatu gulungan kitab. Nah, waktu itu para tukang ini memberikan pada para imam gulungan kitab itu. Nah, ketika itu para imam memberikannya lagi kepada pembantu istimewa Raja Yosia. Ketika gulungan kitab itu ada di pembantu istimewanya Raja Yosia, pembantu istimewanya itu membacakan kepada Raja Yosia. Nah, ketika Raja Yosia mendengarkan isi dari gulungan itu, Raja Yosia ini sedih adik-adik. Sedih karena Raja Yosia ini merasa bahwa Raja Yosia tidak taat sama Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Allah. Lalu Raja Yosia ini menyuruh para pembantu istimewanya dan para imam adik-adik untuk mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan pada Raja Yosia dan rakyatnya. Nah, setelah dikumpulkan, semua orang itu baik yang tua maupun yang muda dikumpulkan adik-adik. Nah, setelah semuanya siap, gulungan kitab ini ternyata mengandung hukum Allah adik-adik. Hukum Allah tertulis di dalam gulungan kitab itu. Nah, semua orang mendengarkan dengan baik adik-adik. Nah, semua orang mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian semua orang ini berkata bahwa mereka akan menaati hukum Allah yang ada dalam gulungan kitab itu adik-adik. Nah, adik-adik, Raja Yosia ini sangat taat kepada Tuhan. Buktinya dia sudah membersihkan bait Allah dan bekerja keras walaupun dia masih berumur 8 tahun waktu itu adik-adik. Nah, adik-adik,
Sama dengan adik-adik yang di rumah. Di masa pandemi ini mungkin adik-adik malas beribadah, malas baca Alkitab. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa meniru Raja Yosia yang sangat taat kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Nah, gimana sih melayani Tuhan itu? Nah, adik-adik bisa membantu mama papa di rumah melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Adik-adik bisa mencatat catatan hariannya untuk yang kelas 1. Silakan. Ya, sudah selesai. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Nah, untuk menutupnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk taat seperti Raja Yosia ya Tuhan, dan melayani Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat akan perintah Tuhan. Dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul. Nah, adik-adik, sebelum itu kita mau pujikan, sama-sama pujikan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.